dengan entah itu aktor yang lain kayak state ataupun juga dengan non-state. Cuman ya diutamakan kalau di Clinton ini framework untuk interaksi antar negara. Terus national interest itu gini, dia tuh lebih ke kepemilikan. Dalam artian, misalnya nih, national interest-nya Indonesia. Sebelum kita merdeka, salah satu national interest kita itu adalah, ya udah, kita pengen merdeka gitu kan. Berarti, apa yang belum kita miliki, itu yang kita cari gitu. Jadi national interest, kalau misalnya kita belum memiliki national interest, itu kita cari. Kata kuncinya search. Terus yang kedua, national interest, kalau udah kita dapat, itu akan kita protect dan akan kita maintain. Sama halnya dengan kemerdekaan. Ketika kita belum mendapatkan kemerdekaan, tujuan kita adalah untuk mencari national interest itu. Tapi kalau kita sudah mendapatkan salah satu national interest, yaitu kemerdekaan, tujuan kita adalah untuk protect dan maintain kemerdekaan itu tadi. Salah satu contoh simpelnya gitu. Jadi menurut Clinton, definisinya national interest itu lebih ke framework, terus protect, maintain, dan juga search. Nah, dari PPT Pak Dugis, ini ada irisan 3 hal, yaitu reasons, aims, dan juga actions. Reasons ini berkaitan sama apa yang ada di dalam negara itu. Kasarnya di sini aku contohin negara aja ya. Bagaimana apa yang mendorong negara itu untuk melakukan sesuatu berdasarkan national interest-nya. Gitu. Misalnya Indonesia melakukan interaksi dengan negara lain karena memang dia punya politik bebas aktif. Nah, berarti reason-nya itu adalah politik bebas aktif. Nah, tujuan dia melakukan itu adalah untuk mencari image di internasional gitu. Nah, nanti dari politik bebas aktif dan juga tujuannya untuk mencari kayak image itu tadi, itu juga akan memengaruhi apa yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan tadi gitu. Jadi actions, reasons, dan juga aims ini sangat berpengaruh terhadap national interest gitu. Oke, langsung next. Sources, sumber-sumber national interest ini dari mana sih, teman-teman? Jadi Hartman itu bilang ada 2 sumber. Yang pertama dari the external environment dan juga the nature of its society. Maksudnya gini, aku contohin Indonesia. National interest-nya Indonesia itu kan ada di preambul, ya preambulnya Undang-Undang Dasar 1945 ya. External environment dari sistem internasional. Anggaplah sistem internasional yang anarki. Nah, berarti tujuan Indonesia adalah untuk mempertahankan konsistensinya di kancah internasional, gitu. Karena pengaruh dari sistem internasional yang anarki tadi. Nah, tapi ada juga sumber yang lain, yaitu the nature of its society. Dalam artian dari dalam Indonesianya itu sendiri, itu udah ada sesuatu yang mendorong hadirnya national interest. Yaitu misalnya tadi, ya udah tak contohin politik bebas aktif, gitu. Jadi ada dorongan dari dalam yang dipengaruhi oleh diri kita sendiri, misalnya sebagai aktor, ataupun dari luar, dari lingkungan kita gitu. Nah, kalau Burchill bilang, oke, sources dari national interest itu adalah tekad ditambah sama kecintaan kita terhadap negara, yang nantinya akan memunculkan national interest untuk memajukan kesejahteraan gitu, kalau menurut Burchill. Nah, tapi esensinya dari national interest itu seperti apa sih? Kalau menurut Morgan Tahu Suhu dari para realis itu bilang, yang penting negara itu survive in this anarchical world. Survive-nya entah bagaimana caranya, yang penting dia masih bisa eksis gitu. Oke, next, functions. Fungsinya national interest itu apa sih teman-teman? Jadi kalau menurut PPT Pedugis, yang kemarin itu bisa kita simpulkan bahwa national interest itu ada 2 fungsi. Dia pertama sebagai tools for analysis, dan yang kedua, the purpose of analysis. Mungkin nanti tentang national interest juga bakal kalian bahas di matkul-matkul selanjutnya di semester ke depan gitu ya. Karena nanti bakal ada matkul namanya analisis kebijakan luar negeri, yang mana salah satu fungsi dari national interest itu adalah sebagai guidance dari negara. Guidance dalam hal apa? Misalnya tadi actions. Ketika negara ingin bertindak terhadap negara lain, salah satu fungsi dari national interest itu adalah sebagai guidance-nya dia. Oh, kalau ini nggak sesuai sama national interestku, oke, nggak usah gitu. Nah, tapi fungsi yang kedua juga adalah sebagai the purpose of analysis, dalam artian evaluation. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, pasti kita akan balik lagi bertanya kayak, ini udah sesuai belum sama national interestku? Berarti national interest itu juga bertujuan sebagai bahan evaluasi gimana ke depannya untuk memajukan negara gitu. Jadi kayak berdasarkan national interest itu tadi, kita bisa ngebentuk adanya suatu guidance, dan juga kalau misalnya udah dilakukan, itu bisa jadi bahan evaluasi.
gitu. Apakah emang sesuai sama national interest atau bukan? So, lanjut lagi. Nah, terus apa sih yang bedanya? Apa sih yang membedakan national interest sama kebijakan-kebijakan negara lainnya? Nah, ini benar-benar masih jadi perdebatan juga. So, who is your scholars? Balik lagi, tergantung sama scholars kalian. Nah, kalau menurut Clinton itu bilang, oke, kebijakan nasional, bukan kebijakan nasional, national interest yang membedakannya sama interest-interest yang lain, interest aktor-aktor yang lain itu adalah simply karena ada peran nation di situ. Ada peran di mana pemerintah, kemudian badan-badan resmi yang dibuat oleh negara itu bertindak untuk merumuskan national interest itu tadi. Nah, kalau menurut Nincic, ini aku nggak tahu gimana cara bacanya, Nincic aja, 1999, dia bilang kalau, oh tunggu sebentar, yang membuat national interest itu nggak cuma negara, tapi it depends on the democracy scale of the state. Jadi kalau misalnya national interest juga nggak cuma negara yang buat, tapi lebih ke rakyatnya, ada peran rakyat nggak di situ. Tuh, jadi benar-benar who decides ini juga sangat menentukan bagaimana kita membedakan national interest sama yang lain. Nah, apakah dia punya legitimasi? Kalau menurut Nincic, harus ada. Jadi national interest itu harus ada verifiable preferences, dalam artian national interest ini bisa dirujuk sama negara itu, kayak udah sah sebagai rujukan. Nah, terus national interest ini juga harus collectively dealt, harus secara kolektif disepakati. Itu yang membedakan dia sama yang lain. Nah, classification benar-benar there is no sole standard, nggak ada sama sekali klasifikasi yang benar-benar standar. Nah, ini nyomot dari PPT Pak Dugis lagi. Kalau misalnya teman-teman mau dikasih soal nih klasifikasi national interest itu apa, jangan lupa untuk include the names of scholars. Nah, kalau salah satunya dari Hartman itu bilang kalau based on importance. Jadi, national interest itu bisa dibedakan berdasarkan alasannya yang paling vital, yang extremely important, just important, atau less important. Misalnya gini, vital dalam artian kayak misalnya negara kita belum merdeka, berarti ya national interest kita yang paling vital adalah mencari kemerdekaan. Cuman kalau sudah merdeka, mungkin extremely important nih kayak separatis gitu. Misalnya national interest kita adalah untuk menghindari terjadinya separatisme. Tuh, jadi ada skala-skala tertentu. Mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Ini ada based on content, based on time, dan sebagainya. Oke, nah tadi udah dijelasin juga sama Gulam terkait waktu dan pentingnya kita untuk memperhatikan durasi waktu ujian. Soalnya kita dulu nggak pernah ujian PI sih, jadi nggak tahu berapa minimal katanya dan gimana contoh soalnya. Cuman kalau berkaca dari UTS kita sebelumnya yang jujur agak brutal kayak STKS itu sampai 350 kata nggak sih satu soal. Jadi benar-benar consider that test duration, kayak tadi bagaimana strategi kalian untuk membagi waktu. Kalau dari aku pribadi, jadi misalnya kita dikasih waktu 90 menit untuk jawab 4 soal gitu. Jadi 90 menit itu aku bagi 4 soal. Berarti ya satu soal tuh 20 menit lebih sedikit lah gitu. Berarti entah berapapun katanya aku sudah dapat, yang penting nggak melebihi waktu 20 menit itu tadi gitu. Jadi supaya nggak terfokus sama satu soal. Kalau itu strategi aku. Terus strategi yang kedua, start your answer with an argument. Jadi jangan lupa juga untuk ya kayak tadi include your scholars, kayak kalian menurut pemahaman si misalnya Joseph Nye itu menurut Joseph Nye itu kayak gimana gitu argumentasinya, dan juga jangan lupa untuk determine your argument position. Jangan lupa setelah kalian mensitasi argumentasi seseorang kayak misalnya kalian citasi argumentasinya Morgenthau. Kalian setuju apa enggak gitu sama Morgenthau gitu. Jelaskan juga posisi kalian. Terus ya bisa ya sambil ya Allah gitu. Ya gitu deh. Oke, terima kasih. Semoga senyum kalian secerah ini ketika keluar dari kelas PIHI. Best of luck ya. Aku balik lagi ke Gulam. Thank you. Oke, thank you. Nah, sebelum kita ke Paul, udah bisa connect. Aku udah bisa. Suaraku kedengeran nggak? Apa berisik? Aman, aman loh. Aman-aman. Bisa. Oke. Ini mohon maaf sebelumnya aku nggak prepare PowerPoint ya, jadi aku ngomong aja mohon maaf. Karena ini aku juga lagi di luar, jadi aku nggak prepare. Jadi ini sekarang kita pindah ke materi yang aktor. Aku cuma mau memperjelas, soalnya kan materi aktor itu kemarin menurutku sih udah
menurutku udah Q&A kalau kelas B di kelasku itu udah bagus banget dan eh presentasinya juga udah lengkap banget banget, malah itu kayak kepanjangan kayak kelengkapan gitu, terlalu lengkap. Terus juga lecture dari itu Mas Agus apa Mas Agus kalau nggak salah, Mas Agus itu di kelas B itu juga udah lengkap banget. Nah, aku mau jelasin aja yang kemarin ada yang nanya, tapi ini bukan di bagian sesi Q&A gitu, ada yang nanya ke Asdos soalnya eh, ada perbedaan di kedua PPT presenter. Jadi yang satu, eh, aku lupa kelompok berapa, pokoknya yang satu bilang kalau IGO, IGO itu apa? Intergovernmental Organization yang kayak ASEAN, PBB gitu-gitu, itu tuh masuk ke state actor atau ke non-state actor gitu. Nah, dua PPT presenter itu kalau nggak salah punya pendapat yang berbeda. Yang satu masuk ke state actor, yang satu lagi ke non-state. Terus jawaban untuk memperjelas kalau teman-teman lupa lagi, itu jawabannya itu ke non-state. Kenapa? Karena kata kunci kata kunci aktor yang termasuk state aktor itu kan kata kuncinya ada di kedaulatan. Jadi kayak state aktor itu punya kedaulatan yang semua non state aktor itu nggak punya. Nah, kedaulatan itu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara atas wilayah, penduduk, dan sumber daya yang dimiliki. Kedaulatan juga berarti negara bebas campur tangan negara lain atas urusan internalnya. Jadi ada prinsip non intervensi itu juga nanti akan dilanjutkan lebih lanjut di pengantar ASEAN atau pengantar apa di Asia Tenggara, aku lupa. Nah, uh, jadi kata kuncinya itu ada di kedaulatan. Jadi kayak PBB, terus ASEAN, itu kan terdiri dari negara-negara. Jadi mereka itu pemerintahnya itu kayak apa ya bahasanya tuh? Kayak nebeng gitu loh. Jadi tuh pemerintahnya itu nebeng di negara anggota. Jadi mereka nggak punya kayak pemerintahan sendiri. Mereka tuh terdiri dari beberapa negara-negara yang mau jadi anggota atau bisa menerima value yang dibawa ASEAN atau kayak Uni Eropa dan lain-lain kayak gitu. Jadi udah jelas kalau IGO itu masuknya ke non-state atau lebih jelas yaitu ke legitimate non-state actor gitu. Terus yang kedua itu aku mau bahas yang perbedaan MNC sama TNC. MNC sama TNC itu perlu diingat lagi teman-teman, itu dua-duanya kayak agak mirip-mirip, tapi kalau MNC itu punya kantor pusat di salah satu negara. Jadi kantor pusatnya itu di salah satu negara aja. Sementara kalau TNC itu kantor pusatnya itu ada di setiap negara-negara. Jadi MNC itu lebih perusahaan MNC itu lebih terintegrasi, terus tingkat otonominya juga lebih tinggi daripada TNC. TNC itu tingkat otonominya lebih rendah dan sistem manajemennya itu juga kurang terintegrasi, soalnya mereka nggak punya kantor pusat yang kayak benar-benar negara pusat banget gitu. Contohnya Wait, aku sorry motong. Kayaknya aku salah nyatet. Yang MNC tadi kantor pusatnya di satu negara atau banyak negara? bener Bener ya? bener lama. Oke. MNC kantor pusatnya di salah satu negara, jadi satu aja. Kalau TNC itu di banyak negara, jadi itu kurang, sistem manajemennya itu ya kurang apa ya, kurang terintegrasi gitu, kurang otonom gitu. Nah, kalau misalnya MNC itu contohnya ada Apple, Coca-Cola, McDonald. Ya, Apple, Coca-Cola, McDonald, yaitu merek-merek dari US semua ya. Kalau TNC itu contohnya ada, wait bentar, apa ya? TNC itu contohnya TNC itu contohnya Nestle atau
Unilever gitu. Itu gitu. Kayaknya udah ya. Itu aku mau jelasin kayak memperjelas eh, hal-hal yang tentang MNC, TNC atau kayak NGO masuk NGO itu masuk ke non-state. Kayaknya udah gitu aja. Sekian dari aku. Terima kasih. Oke, suaraku masuk ya teman-teman ya. Kita sekarang balik ke PPT-ku. Kita bakal bahas power. Oh ya, buat teman-teman yang nanya apakah bakal ada ujian yang di luar materi, jawabannya enggak. Dosen nggak bakal ngasih soal ujian yang materinya belum diberikan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman dapat soal mengenai identity, dapat soal mengenai liberalisme, realisme, itu silakan protes saja, nggak apa-apa, biar soal. Tapi that said, kita bakal belajar di ini materi terakhir, bab terakhir dari ini. Soalnya teman-teman cuma ada 4 materi. Nah, nanti apa identity bakal ikut semester depan. Nah, wait, kayaknya aku matiin dulu ini udah bertahu sedikit distract. Nah, oke dah. Oke, kita mulai dari power itu aja teman-teman ya. Menurut Morgenthau, politics is a struggle for power. Nah, yang aku omongin barusan ini termasuk argumentasi dari scholar, jadi bisa disitasi dimasukin media. Menurut Morgenthau, politics is a struggle of power. Jadi power itu adalah merupakan esensi inti yang diperebutkan dalam suatu kontestasi politik. Gitu. Nah, dalam politik itu satu aktor yang memiliki power lebih itu berarti lebih kuat daripada aktor lain. Kata kuncinya adalah mempengaruhi. Aktor yang dapat mempengaruhi aktor lain dengan lebih efektif itu artinya memiliki kekuatan yang lebih besar. Contohnya gini, Amerika mempengaruhi Indonesia itu gampang banget. Kayak kalau misalkan Indonesia nggak mau patuh dalam tanda kutip sama Amerika, investasi asing yang dari Amerika dicabut misalkan. Tapi nggak demikian dengan kayak apa? Misalnya negara atas berantas Vanuatu gitu. Vanuatu mempengaruhi Indonesia. Kayak Vanuatu bilang Indonesia kalau kamu nggak manut sama kita itu kita bisa gini gini gini. Indonesia tinggal bilang, ya udah terserah. Kita lo nggak ada urusan sama kamu. Kayak apa? Kamu bilang kamu muslim kita juga nggak apa? Nggak peduli. Gitu. Nah, diukurnya dari situ. Apabila suatu negara bisa mempengaruhi negara lain secara lebih efektif, itu maka negara itu lebih powerful. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah belajar lebih jauh, teman-teman bakal mengetahui apa aja power yang dimiliki oleh negara. Di Indonesia sendiri, powernya itu bukan terletak pada kekuatan militer, tapi power kita terletak pada demografi. Karena kita besar, pasar yang strategis bagi market internasional. Kita bisa impor apa, jadi pasar produk apa, kekuatan kita di situ. Jadi kalau misalkan ada negara yang let's say quote-unquote Islam atau mau mempengaruhi Indonesia gitu. Indonesia tinggal bilang, ya kalau nanti apa kamu nggak mau manut Indonesia, barangmu tak blokade dari Indonesia, kamu nggak bakal dapat pasar market dari Indonesia. Itu contoh mempengaruhi. Contoh lain, let's say Indonesia sama Jepang. Jepang kekuatannya pada ekspornya kan. Jadi kalau misalkan Indonesia mau Jepang, tolong kita kerjasama ini. Jepang nggak mau, kita bisa Indonesia bisa, oke, kita blokade semua produk Jepang yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman nggak bisa main Genshin Impact, teman-teman nggak bisa lihat anime, teman-teman nggak bisa beli Honda. Saya itu semua produknya Jepang. Kalau misalkan kita bisa mempengaruhi negara lain dengan lebih efektif, maka kita lebih kuat daripada negara itu. Nah, dalam studi hubungan internasional ada perkembangan dari cara
scholars itu mempersepsikan power sebelum perang dingin. Pada waktu perang dunia 1 dan 2 jelas yang menjadi ukuran kekuatan adalah hard power, kekuatan militer RC, tentang bagaimana cara mempengaruhi negara lain dengan kekerasan, dengan senjata militer, RC, ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Nah, kan tetapi setelah perang dingin gitu kan, muncul satu konsepsi kekuatan baru yang namanya soft power. Soft power ini berdasarkan attraction. Bagaimana cara kita mempengaruhi negara lain secara halus. Secara halus maksudnya tidak dengan kekerasan. Let's say, gini, Korea Selatan itu adalah salah satu negara dengan soft power yang kuat banget. Soalnya dia ada KW. Kalau misalkan, let's say, Korea Selatan mau mempengaruhi Indonesia, mereka tinggal pakai BTS, gitu kan? Kayak Korea Selatan mau market di Indonesia itu beli produknya Korsel berupa, let's say, Magicom dari Korea Selatan. Tinggal BTS ngiklan itu Magicom, orang-orang Indonesia pada beli. Hal-hal kayak gitu yang tidak melibatkan kekerasan. Hollywood juga. Pokoknya hal-hal yang berhubungannya sama budaya, hal-hal yang berhubungannya sama bahasa, dengan norma, itu maksudnya soft power. Termasuk juga kalau teman-teman nanti ambil pengantar Uni Eropa. EU itu kekuatannya bukan dalam bentuk militer. Kalau dalam bentuk militer itu NATO. EU itu kekuatannya adalah bentuk kekuatan normatif. Bahwa setiap orang yang mau masuk Uni Eropa itu harus mengubah diri menjadi negara demokrasi. Gitu kan? Karena kalau udah mengubah diri menjadi negara demokrasi, otomatis secara normatif negara itu sudah berubah. Pasti harus menghargai rule of law, pasti harus menghargai hak asasi manusia, pasti pasarnya harus pasar liberal, kan syarat negara demokrasi kan itu, gitu kan. Nah, semakin berkembangnya zaman, muncul suatu konseptualisasi baru yang lebih strategis, yakni smart power, menggabungkan antara hard power. Jadi tetap pakai koersi kekuatan militer, ekonomi dan lain sebagainya, tapi juga menggabungkan itu dengan soft power. Soft power berupa budaya, berupa atraksi, berupa diplomasi dan lain sebagainya. Hal yang salah satu negara yang melakukan ini dengan baik adalah Cina. Cina itu dia aset dalam militernya di Laut Cina Selatan. Ini sekarang tetap benar. Oke. Jadi fasilitasnya apa coba? PP sama akomodasi. Dari PT bayar. Sampai akomodasi. Oke, di sini udah agak aman ya suaranya. Oke, jadi salah satu negara yang bisa melakukan mengutilize smart power ini dengan baik adalah Cina. Dia di isu Laut Cina Selatan, isu security dan isu kawasan, sengketa kawasan di Laut Cina Selatan itu asertif banget. Dia kayak markir militernya di situ. Oke, nah jadi kayak dalam isu sengketa kawasan itu mereka asertif, mereka utilizing kekuatan militer mereka markir kapal-kapal perang mereka di situ di Nine Dash Line itu, tapi dalam waktu yang sama itu mereka mau diplomasi ekonomi sama negara-negara di kawasan buat investasi pembangunan. Nah, hal-hal kayak gitu, smart power. Nah, K.J. Holsti dalam tulisannya itu membuat suatu analogi yang menurut aku unik banget. Jadi, hard power, soft power, sama smart power ini dianalogikan sebagai kita yang mau merampok bank.
Nah, jadi kalau misalkan kita pakai soft power, kita itu ngerampok bank. Kita cuma masuk bank, bawa kartu, nggak bawa senjata apa-apa. Terus kayak kita mau diplomasi mohon-mohon sama apa namanya, sama teller banknya, ini dong, tolong masukin uang kalian ke karung ini dong, ini perampokan gitu. Terus kayak sama ngomong gitu. Nah, soft power emang nggak banyak biaya, tapi juga efektivitasnya itu nggak terlalu efektif. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan pakai hard power, contohnya adalah teman-teman perampok bawa pistol beneran, bawa pistol beneran. Jadi kayak teman-teman bisa masuk, udah, terus kayak bawa karung, bawa pistol, serahkan uang kalian, ini perampokan, bla bla. Hard power itu cirinya adalah satu, dia pasti mahal, costly. Teman-teman beli apa pistol kan pasti mahal. Dan dua, pasti meninggalkan impresi yang buruk. Yalah, orang ketahuan banget rampok bawa senjata gitu. Nah, makanya karena itu teman-teman, nah karena itu teman-teman, yang baik, yang strategis adalah menggunakan smart power. Jadi, oke, jadi kayak teman-teman beli apa pistol mainan yang mirip-mirip gitu, yang mirip-mirip pistol beneran, bawa karung, masuk ke bank, kayak ini perampokan, silakan masukkan uang kalian ke karung ini. Itu kan pistolnya bukan pistol beneran, dan teman-teman harus menggunakan apa retorika acting biar itu terlihat semeyakinkan mungkin. Jadi smart power ini menggabungkan antara hard power sama soft power, yang dia pakai diplomasi tapi juga pakai militer dan koersi. Akhirnya apa? Yaitu lebih efektif daripada soft power, tapi lebih murah daripada hard power. Nah, lalu apakah eh, power ini hanya konsep power negara? Enggak, karena nggak cuma aktor negara yang punya power, nggak cuma national power. Individu, NGO itu juga punya power. Bahkan banyak banget NGO, banyak banget MNC, banyak banget MNC yang pemasukan per tahunnya itu jauh lebih tinggi daripada GDP negara kecil-kecil kayak Vanuatu, Fiji gitu. Itu kalah sama Apple sama Microsoft pasti. Nah, dari situ aja tahu kalau kekuatan itu nggak cuma dimiliki sama negara, bahkan bisa juga dimiliki sama individu. Waktu itu Elon Musk mau diadili, dituntut sama Amerika gara-gara fraud atau kayak apa penipuan gitu. Elon Musk bilang, kalau misalkan saya di penjara, bantuan Starlink yang saya kirim ke Ukraina bakal saya stop. Dia jadi apa? Nggak jadi dituntut gitu loh. So that much of a power, dan nggak cuma dimiliki oleh negara aja. Nah, konsep yang banyak ditanyain sama teman-teman adalah balance of power. Balance of power ini konsep stabilitas internasional di mana intinya adalah bahwa ketika ada satu kekuatan yang rising, akan ada kekuatan lain yang mencoba untuk cancel out that power. Bakal coba untuk mengimbangi. Nah, let's say di Cina, di Laut Cina Selatan kan, Cina sangat-sangat ini ya, sangat-sangat hmm, asertif. Cina itu sangat-sangat agresif. Tapi akhirnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara, negara-negara yang ada di Indo-Pasifik itu banyak yang bersatu untuk melawan agresivitas Cina itu. Pun demikian ketika Amerika yang lagi ada di puncak kekuatannya, di situ ada Cina yang apa pelan-pelan rising untuk mengimbangi apa kekuatan dari Amerika. So ininya seperti itu. Jika dalam suatu sistem ada satu kekuatan yang
rising dari satu aktor, pasti akan ada perilaku aktor lain yang berusaha untuk mengimbangi itu. Entah itu mengimbanginya dengan cara kayak perang head on, entah itu dengan cara apa, bikin aliansi, entah itu dengan cara bikin institusi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. That is balance of power. Gitu. Kalau misalkan nanti masih ada yang miss di balance of power dan mau dijelasin lagi, I am happy. Tapi untuk sekarang kayaknya itu dulu dari aku. Oh wait, ini aktor bentar. Dah. Oke, dari aktor itu sekarang aku balikin ke moderator. Thank you.